Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan jamah hati kami, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang bisa mengalami penyesalan. Penyesalan atas keputusan hari ini, atau penyesalan atas keputusan minggu lalu, serta berbagai penyesalan lainnya. Penyesalan bisa terjadi berhubungan dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Ada istilah salah mengambil jalur jalan bisa menimbulkan penyesalan beberapa menit. Tidak naik kelas bisa menimbulkan penyesalan 1 tahun. Salah ambil jurusan studi bisa muncul penyesalan beberapa tahun. Salah pilih pasangan hidup bisa menyesal seumur hidup. Tapi penyesalan demi penyesalan ini sebenarnya perlu kita responi dengan baik, agar kita tidak terus-menerus ada dalam keadaan jiwa yang tertekan, tapi berada dalam sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari depan. Dalam Matius 27 ayat 3-5 ini, kita membaca bagaimana seorang murid Tuhan Yesus bernama Yudas Iskariot merasa menyesal karena telah melakukan pengkhianatan dengan menjual Tuhan Yesus kepada para imam dan tua-tua Yahudi. Uang pembayaran sebesar 30 keping perak dibuang olehnya. Lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Sebenarnya penyesalan sudah merupakan hal yang baik karena sadar bahwa ada yang salah. Tapi respon selanjutnya yang mengiringi penyesalan dari Yudas itu tidak baik. Ia mengambil keputusan yang salah. Ada satu murid lain yang juga pada dasarnya melakukan pengkhianatan, yaitu Petrus. Ia menyangkali pengenalan akan Tuhan Yesus ketika ditanyai oleh beberapa orang. Penyangkalannya pun sampai 3 kali. Dan ketika menyadarinya, ia juga menyesal. Tapi Petrus tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yudas. Petrus meresponi penyesalannya dengan perubahan sikap hidup yang mengabdi kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup kita pasti ada beberapa keputusan atau tindakan yang kita sesali. Mungkin kita telah melakukan kesalahan yang besar, merugikan diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Namun yang terpenting sekarang bukanlah tinggal dalam penyesalan atau melakukan sesuatu yang tidak tepat. Tapi yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu meresponi rasa penyesalan tersebut dengan sikap yang benar. Ketika kita menyesal, jangan meresponinya dengan keputusasaan. Tidak perlu meratapi kesalahan yang telah kita buat. Singkirkan semua pikiran yang negatif, yaitu pikiran untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, seperti bunuh diri, atau melakukan hal-hal yang merusak dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyerah pada rasa putus asa dan kekecewaan akibat penyesalan. Sebaliknya kita harus meresponi penyesalan
dengan sikap yang benar, yaitu pertobatan. Kembalilah kepada Tuhan, akui kesalahan kita, dan bangunlah diri kita, perbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Namun sekali lagi, jangan tinggal dalam penyesalan, tapi responi penyesalan dengan sikap pertobatan. Kita bisa belajar dari setiap kesalahan yang ada dan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan bertobat, mengakui dosa, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Darah Kristus menyucikan kita, dan kuasa Tuhan membaharui kita. Mintalah kekuatan Tuhan untuk memampukan kita meresponi penyesalan dengan sikap yang tepat dan yang membangun hidup kita. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti lewat kebenaran firman-Mu bahwa setiap penyesalan harus kami responi dengan sikap yang benar seturut dengan firman Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami tidak larut dalam kekecewaan, dalam sikap mengasihani diri, dalam penyesalan yang berlarut-larut, dan dalam pikiran-pikiran yang negatif yang merugikan diri kami sendiri. Penuhi hati dan pikiran kami dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam pertobatan yang sungguh, dan mengabdikan diri kami sepenuhnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada lagi penyesalan, karena Tuhan sudah membaharui kami, Tuhan sudah mengampuni kami, dan memberikan kami masa depan yang baik dalam rencana Tuhan. Pimpin kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dalam segala tugas, pelayanan, studi, pekerjaan, usaha, dan semua kegiatan kami. Biarlah semua yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Pertolongan dan mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.